Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ini buku yang Ustazah pakai, covernya seperti ini. Kalau anak pakai buku cetakan lama sama saja. Yang terpenting isinya yang kita pelajari hari ini adalah surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surah An-Nasr ini berjumlah 3 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Apa itu golongan surah Madaniyah? Artinya surah An-Nasr ini diturunkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Surah An-Nasr ini diturunkan sesudah surah At-Taubah. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama yang berarti pertolongan atau kemenangan. Apa asbabun nuzul dari turunnya surah An-Nasr atau sebab-sebab kisah di balik turunnya surah An-Nasr? Jadi pada zaman Rasulullah SAW, sebelum kota Mekah itu dapat ditaklukkan, Rasul bersama kaum muslimin di sekeliling Ka'bah banyak terdapat berhala sebagai sesembahan orang kafir Quraisy. Ketika Fathu Mekah atau kemenangan kota Mekah, Khalid bin Walid diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memasuki Mekah. Khalid bin Walid dengan 10.000 tentara muslimin berangkat menuju Mekah. Tujuannya adalah untuk menggempur pasukan Quraisy serta merampas senjatanya. Setelah kota Mekah dapat ditaklukkan dan berhala-berhala dihancurkan, orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Setelah itu Ka'bah dibersihkan, dan Ka'bah adalah tempat yang dijadikan sebagai kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam melaksanakan sholat, umat Islam menghadap ke Ka'bah yang berada di Mekah. Pada kegiatan haji, umat Islam berkumpul di Ka'bah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa Fathu Mekah atau kemenangan Nabi Muhammad dalam menaklukkan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy itu diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nasr. Sekarang kita belajar untuk melafalkan surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Untuk tugas, silahkan kalian tulis ulang mufrodat atau arti kata yang ada di dalam tabel, menulisnya di buku tulis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.